Saat ini mungkin banyak berita yang kita saksikan baik di media sosial tentang COVID-19, tentang mudik, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, dan mungkin juga tentang bantuan sosial yang tidak merata. Namun kali ini saya akan membahas tentang masalah politik yang lagi ramai juga di Indonesia saat ini, yaitu tentang Amin Rais yang akan membentuk partai baru. Kita ketahui bahwa Amin Rais merupakan tokoh reformasi yang santer pada saat itu dan mampu menggerakkan para akademisi sehingga mampu menurunkan seorang Presiden Soeharto kala itu. Dia berjuang bersama rekan-rekan para tokoh reformis saat itu. Namun belakangan dikabarkan Amin Rais yang dulu juga mendirikan Partai Amanat Nasional, saat ini ada kabar dia akan mendirikan partai yang baru. Walaupun partai baru itu belum jelas, belum dideklarasikan apa namanya nanti, namun sudah banyak pembahasan-pembahasan yang sudah beredar tentang partai baru yang akan dibentuk oleh Amin Rais. Para tokoh-tokoh yang mendukung dari rencana pembentukan partai baru ini sudah mulai melebarkan sayapnya, sudah mulai mendekati para tokoh dan pergerakan-pergerakan yang kritisi terhadap pemerintah. Apa yang melatar belakangi daripada Amin Rais ingin mendirikan partai baru ini, mungkin dari tujuan semula Partai Amanat Nasional yang akan berada di oposisi, namun di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan yang kembali terpilih sebagai ketuanya saat ini, ternyata Partai PAN saat ini juga berada di lingkaran pemerintah. Keinginan Amin Rais agar ada penyeimbangan daripada kebijakan-kebijakan pemerintah, agar Partai PAN berada di partai oposisi, namun sekarang nampaknya ada di koalisi. Inilah yang membuat Amin Rais mempunyai gagasan-gagasan agar bisa terbentuk partai baru yang nanti akan terus mengawal, mengiringi pemerintah untuk mengkritisi daripada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak bersepihak kepada rakyat Indonesia. Sehingga dengan kawan-kawan seperjuangan, Amin Rais juga telah mendekati Persatuan Alumni 212. Karena menurut Amin Rais, PA 212 ini adalah suatu gerakan yang betul-betul bisa menjadi pengkritisi daripada kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun setelah dikonfirmasi, setelah didekati, dihubungi, ternyata dari beberapa tokoh PA 212 masih enggan memberikan jawaban bahwa dia akan bergabung atau menjadi pendukung daripada pembentukan partai baru besutan Amin Rais ini. Menurut Selamat Ma'arif sebagai Ketua PA 212, gerakan 212 adalah merupakan gerakan moral yang independen yang akan memperjuangkan aspirasi umat Islam yang terzolimi dari pemerintahan, sehingga tidak akan mendekati atau bergabung di dalam suatu partai politik. Namun menurut Selamat Ma'arif, wajar selaku Amin Rais membentuk partai baru ini adalah hak dia sebagai warga negara Indonesia selagi di dalam koridor Pancasila. Kemudian beberapa tokoh juga disebutkan
sempat dihubungi oleh para rekan-rekan Amin Rais agar bisa mendukung dan bisa bergabung di partai baru yang akan dibentuk ini. Di antaranya adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad. Dia coba dihubungi oleh para orang-orang yang memang mendukung terbentuknya partai yang baru ini. Namun setelah dikonfirmasi, apa jawaban daripada Abraham Samad? Namun saat ini Abraham Samad enggan juga memberikan komentar untuk dirinya bergabung di partai yang baru ini. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan bahwa sebagai warga negara berhak atau punya hak untuk bisa ikut di dalam partai politik atau tidak, itu adalah hak suatu warga negara. Jadi sementara mungkin Abraham Samad masih belum bisa bergabung, atau mungkin suatu saat, yang jelas saat ini belum bisa memberikan konfirmasinya untuk memberikan jawaban iya. Namun yang jelas bahwa ini sudah mulai disusun untuk membuat partai baru ini. Yang jelas kita semua, kita tunggu bagaimana nanti partai baru yang akan dibentuk oleh Amin Rais ini. Yang jelas kita punya harapan juga, apapun nama partainya, yang jelas kalau itu akan membawa kebaikan daripada negeri ini dan akan terus memberikan masukan-masukan, kritikan kepada pemerintah yang sifatnya membangun, kita semua akan mendukung. Kita semua akan terus memberikan apresiasi terhadap hal-hal karya bangsa Indonesia yang baik, terutama di dalam perpolitikan, yang akan memberikan kritikan-kritikan terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Kita tunggu apa namanya dan bagaimana visi misinya nanti. Yang jelas kita harapkan mudah-mudahan partai baru yang akan dibentuk oleh Amin Rais nanti betul-betul akan membawa aspirasi masyarakat, aspirasi warga negara Republik Indonesia ini agar lebih sejahtera, lebih mapan, dan lebih hidup dalam kemajuan yang betul-betul makmur. Dan mudah-mudahan partai-partai baru yang akan bermunculan nantinya pada Pilpres atau Pileg pada 2024 nanti akan semuanya membawa negara ini lebih maju, negara ini lebih baik dan disegani oleh negara-negara lain. Itu yang dapat kita sampaikan pada saat ini. Kita akan sambung nanti pada hal-hal yang berkenaan dengan perkembangan-perkembangan di perpolitikan Indonesia.